Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morson, Spider 9. Dan hari ini kita mau marquee review. Yang kita mau review ada dua nih teman-teman. Jadi gue baru ngeh bahwa gue punya bass yang di belakang ini gitu ya, Fender American Deluxe P Bass V. Ini belum pernah gue review gitu ya. At least spek-speknya segala macam belum pernah gue ceritain gitu ya. Dan sekalian PM ini, bass ini kebetulan baru ganti PM. Gue baru ganti pakai John East Unipre, yang dimana ini hadiah ulang tahun gue dari istri tercinta gitu ya. Oke, so kita mau review. Pertama-tama kenalan dulu dengan bassnya teman-teman gitu ya. Jadi, again tadi yang seperti yang gue bilang, ini adalah Fender ya, Fender American Deluxe. Oke, di sini keluaran tahun 2003 ya. Jadi dia udah 22 tahun gitu ya. 2003 Fender American Deluxe. Dryernya masih 5 inline ya, 5 sejajar. Nah, ini ya kayak gitu. Terus seperti yang kita lihat, ini dia punya neck maple dan fingerboardnya juga maple. Oke, lalu kita beralih ke bodinya. Gitu, jadi ini bodinya Alder ya. Lalu dia aslinya dia 3 band ya. Sebelum gua ganti preamp-nya dengan John East, dia aslinya 3 band ya. Jadi ada bass, bukan yang ini, sorry, preamp aslinya maksud gua gitu ya. Ada volume blend, bass mid sama bass treble sama mid gitu ya. Tapi sekarang posisinya udah diganti dengan preamp John East Unipre 4 knob ya. Jadi di sini ada volume paling atas, blend di bawah, ada treble di atas, bass di bawah. Treble-nya ini bisa push pull gitu ya untuk switch, bright switch. Jadi dia kalau ditaikin gini, dia ada namanya bright switch gitu ya, dimana soundnya jadi lebih kayak nambah presence gitu dan lebih treble gitu ya, lebih tajam. Oke, lalu di sini ada mid boost cut, sama di sini adalah mid frequency ya, kayak filter gitu. Oke, and then yang paling terakhir di sini adalah tone knob passive tone gitu ya. Oke, so bass Fender ini 5 senar dengan spacing 18 mili. Ini bridge bawaan Fender, jadi dia bisa string through body. Nah, ini baterainya, ini ferrule-nya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, aduh, silo ya. Nah, ini Fender platnya. Oke, yang unik dari bass ini adalah pickupnya. Kalau teman-teman lihat, jarang-jarang ya lihat pickup Fender kayak gini. Jadi ada P bass-nya, split P, lalu dia ada double J atau humbucker gitu ya. Dan untuk Fender keluaran tahun 2003, Precision American Deluxe ini masih buatan Ken Lawrence gitu ya. Jadi istilahnya ini bukan pickupnya, bukan buatan Fender, tapi dibuat di tempat lain gitu, ditolak untuk dibikin khusus untuk Fender. Dan bass ini masih pakai pickup dari maker namanya Ken Lawrence gitu ya. Ini dia pickupnya gitu. Oke, gue rasa itu aja ya. Jadi Fender nothing spesial yang gimana ya, maksudnya memang, tapi pada zaman itu ini salah satu bass yang menurut gue bass Fender yang paling inovatif. Scale-nya 34 standar ya, kayak Fender pada umumnya standar. Nah, gue hari ini mau ceritanya lebih ke bukan hanya bassnya, tapi yang tadi gue bilang terkait preamp ini guys. John East Unipre, ini gue pakai yang 4 knob. Thank you buat kado dari bini, dan juga thank you buat Om Jem ya yang udah ngeprank. Jadi ceritanya mungkin cerita background story dulu gitu. Jadi gue udah lama banget ngincer ini preamp. Ini salah satu preamp impian gue, wishlist gitu ya, yang dari dulu nggak pernah berani gue beli, karena selain ya pas duitnya ada barangnya nggak ada, ini cukup susah dicari guys gitu ya. Duitnya ada barangnya nggak ada, duitnya nggak ada barangnya ada gitu. Nah, kebetulan kemarin nongol lah ini barang dari Om Jamie, Bass Fanboy gitu ya. Ntar gue tulis IG-nya di sini. Nah, gue emang berapa kali ngobrol sama Om Jamie, gue bilang, Om, gue kayaknya mau nitip deh Om, kalau lu mau belajar di luar negeri gue mau nitip East PM. Tapi singkat cerita nggak pernah kesampaian, kan itu tadi gitu ya, nggak pernah jodoh. Oke, singkat cerita ini keluar di Om Jam di IG-nya gitu ya. Waduh, gue gundah gulana bin galau gitu ya. Karena saat ini keluar, yang tadi gue lagi renov rumah, lagi butuh banyak biaya gitu ya. Jadi ini kayak satu yang impossible aja, lewat lagi nih mah gitu ya. Walaupun ya saya punya slogan uang bisa dicari, barang bagus nggak lewat 2 kali gitu. Tapi ya again, kita punya prioritas ya sebagai bapak rumah tangga gitu ya. Jadi akhirnya nggak semua duit all in buat renov rumah, ceritanya gitu, singkat cerita. Tapi gue sempat ngobrol ke bini, gue cerita, ini preamp nih gue incer nih udah sekian tahun segala macem ini itu. Tapi ya udah, gue tuh udah mikir-mikir ya, wah ntar kalau gajian nih, gue tanya, kayaknya kalau masih ada jodoh kali ya, ceritanya gitu. Singkat cerita, pas gue gajian, gue tanya Om Jam bilang sold. Ya udahlah ya, gue pikir, oh ya udah, bukan jodoh berarti. Seperti biasa, berarti ya gue mikirnya istilahnya lempeng aja nih, berarti bukan jodoh gue sama preamp ini, intinya gitu. Ya udahlah, kapan-kapan gue ketemu. Singkat cerita, hari berganti hari gitu ya. Di ulang tahun gue, tiba-tiba ternyata bini gue kasih surprise barang ini guys gitu. Jadi videonya ada di IG gue, jadi gue bener-bener speechless ya. Thank you buat istri gue dan juga buat Om Jem atas surprise ini. Kalian berdua ternyata bersekongkol untuk ngeprank saya gitu ya. Oke, singkat cerita, kita mau bahas lebih lanjut ke John East Preamp ya teman-teman. Jadi sebelum gue ngobrolin soal John East Preamp, again gue mau declare dulu nih, disclaimer. Gue nggak tahu ini bisa ngelihat apa enggak nih. Ini udah menghitam ya, terus ini juga sebenarnya agak belang menghitam. Intinya adalah yang gue mau ceritain apa sih lah hitam-hitam. Senar ini adalah senar flat wound ya, cobalt flat wound Ernie Ball.
Ya, jadi ini senar yang gue pakai di Precision gue adalah flat wound, umurnya udah sekitar 3 tahun, tapi somehow ini adalah pengalaman pertama gue dengan cobalt flat wound, dan ini udah hitam. Gue punya D'Addario Chromes flat wound yang gue bisa pakai sampai 8 tahun lebih, itu nggak ada hitam-hitamnya, walaupun tone flat wound tetap mellow ya teman-teman, don't get me wrong gitu ya. Tone flat wound ya adalah tone flat wound, yang dimana mellow, nggak ada garing-garingnya gitu ya, mendem-mendem gimana, tapi gue suka flat wound di precision base gitu ya. Jadi ini senarnya boleh gue ceritain udah umur 3 tahun, dan sebenarnya senarnya bukan dalam kualitas primanya ya, ini udah banyak yang kayaknya gara-gara lampunya terang nggak kelihatan hitam-hitamnya, tapi kalau teman-teman perhatiin, nah tuh, ini hitam guys, dan di beberapa senar begitu juga gitu. Jadi ini senar udah lama. Nah, singkat cerita, kalau teman-teman ngebayangin atau memang teman-teman juga main flat wound kayak gua gitu ya, senar flat wound udah umur sekian tahun dengan kondisi udah mulai buluk kayak gini, kebayang ya tone-nya tuh kayak apa. Tapi disinilah boleh gue bilang kehebatan preamp John East gitu ya. Jadi selama gue kepengen ini barang gitu, kepengen John East, gue selalu ngidam-ngidamin dan selalu terngiang-ngiang beberapa teman gue yang punya bass Fender dengan John East. Ada yang terakhir gue cobain John East-nya di Fender Jazz Bass-nya Bro Firman ya, itu juga sama, tone-nya gila banget, keren banget segala macam. Jadi gue kepengen hal sama, tapi senar gue sekali lagi udah buluk gitu ya. Kita langsung coba aja. Oke, pertama-tama ya tadi gue bilang knob paling atas adalah volume, amplinya lupa gue nyalain. Oke, kegedean. Sorry guys, gede banget ternyata. Masih kegedean. Jadi teman-teman, ini preamp sih gainnya jahat ya. Fender gue ini tetap 9 volt, gue nggak naikin, walaupun preamp ini capable untuk bisa sampai 18 volt, tapi gue tetap bikin ini 9 volt. Pertama, karena cavity baterai gue cuma cukup satu baterai 9 volt. Yang kedua, gue nggak pengen ngebobo cavity apapun. Jadi gue pengen preamp ini terinstall ya dengan kondisi ya bisa balik atau minim perubahan, minim modifikasi. Nah, yang install preamp ini adalah teman gue Marwan, again my first call bass technician gitu ya. Oke, jadi ini soundnya sekarang gue bikin seperti biasa, kita mulai dari posisi cut semuanya. Jadi semua bass treble itu gue cut, mid-nya juga gue cut gitu ya. Dan yang gue nyalain cuma volume. Oh sorry, mid-nya gue boost. Oke, tapi sisanya gue cut semua. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke, slap tone-nya kayak gini. Dah. Sekarang posisi bass treble gua boost setengah atau flat atau center D10 gitu ya. Jadi nggak di-cut, nggak di-boost, di tengah-tengah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan ini ampli gue mulai ngos-ngosan guys. Ya, to be honest, gue nggak berani nyolek senar B kenceng-kenceng karena di E aja udah geter. Oke, suaranya masih cenderung dark nih. Ya, tenang, ini senar flat wound udah buluk gitu ya. Oke, sekarang kita boost bass dan treble-nya ya dengan full mentok ya, kita boost. Tuh, udah nggak kuat. Udah nah, gua volumenya gue bikin 80%. Oke, kalau teman-teman mungkin bisa dengarnya pakai earphone, sekali lagi gue rekomend gitu ya, dengar pakai earphone, dan semoga nggak pecah. Ya, itu tadi volume gue turunin ke 80, dan bass treble semua gue boost. Gue belum nyalain bright switch, ya belum nyalain. Sekarang gue aktifin bright switchnya di sini, di tom treble, gue angkat. Nah, ya. Ini masih berasa flat tone-nya, to be honest, kalau di kuping gua gitu ya, tapi udah mulai bright di tone-nya gitu ya. Sekarang kondisi yang tadi kita mainin magic happen-nya di mana? Di sini nih. Nih, ini adalah mid filter frekuensi. Apa yang dilakukan oleh mid filter? Gua taruh begini ya. Dan Dengeran? Sekali lagi, gue taruh sini nih. Ini nih ya. Ini kalau tadi gitu itu udah feedback tuh guys. Udah feedback ya, jadi saking powerfulnya gitu ya. Jadi
kalau di ampli rumah, kayak gue nyobain di Marwan gitu ya, sama di rumah gini, itu feedbacknya berasa nih gitu ya, audible. Tapi kemarin gue cobain di panggung dengan PA tanpa ampli segala macam, aman, nggak ada feedback apa-apa gitu ya. Jadi ya begitulah keadaannya gitu. Gue nggak ngerti kenapanya, maklum GPT. Tuh. Jadi ini memungkinkan teman-teman untuk milih frekuensi mana yang teman-teman mau pakai. Ini udah nggak kayak flat tone sih, to be honest. Ya jadi flat tone nggak bisa begitu guys tone-nya. Dalam artian flat tone yang udah 3 tahun buluk ya, jangan salah artikan dengan oh tapi bisa flat tone yang misalnya yang kayak Labella Police atau Halfron ya udah itu beda cerita, dan itu misalnya senar baru gitu. Tapi flat tone gue nggak pernah suaranya kayak gini, nggak pernah tone-nya kayak gini. Udah pecah ya. Nah, bisa di harmonik bahkan gitu ya. Jadi bread switch gue matiin, terus again balik ke midnya. Nah jadi kayak gitu guys kurang lebih tone-nya dari si John Ace ini. Dia benar-benar bisa mengalter tone, baik dari tadi yang kalian emang sukanya misalnya purist gitu ya, lebih suka sound Fender ya jangan pakai preamp ini gitu ya. Tapi kalau memang kalian tipikal yang gue suka sound Fender asli, tone Fender gue suka tapi gue pengen lebih, ini preamp bisa jadi pertimbangan di samping banyak preamp lainnya tentunya gue yakin juga capable. Tapi kalau memang gue baca speknya teman-teman, emang John Ace ini mainnya memang agak jauh gitu. Jadi dia bisa boost up to 18 decibel gitu ya, segede itu yang dia bisa di boost, dan juga frekuensi mainnya pun lebih jauh daripada OBP, daripada Flexcore, daripada apalagi kalian sebutlah gitu Bartolini gitu ya, segala macam. Ini kalau kalian soalnya Om Jamie itu pernah bikin tabel perbandingan gitu, dan di situ kelihatan emang John Ace tuh mainnya di atas rata-rata dari preamp yang beredar di pasaran secara frekuensi ya. Gue ngomongnya di atas rata-rata secara frekuensi gitu ya. Oke, so itu review gue tentang John Ace. Nah ini balik lagi ke tone asli Fender ini dengan flat tone gitu ya. Kalau pengen bassnya udah bukan biasa gitu. Ya, susah dapetin clanky kalau pakai flat tone, tapi di sini it's possible. Oke, so itu aja review dari gue tentang John Ace teman-teman. Again, ini adalah satu upgrade yang menurut gue totally worth it, walaupun harganya memang John Ace ya jujur mahal, buat gue mahal gitu ya. Tapi again, gue terima kasih banget buat Dini yang support dan juga Om Jem yang udah setega itu kalian ya kan ngeprank saya. Oke, so itu aja dari gue. Leo Morrison sign out, bye bye.